Oke, halo semuanya, kembali lagi di Vlog Ridwan Hanif. Dan kali ini kita mau bahas ini nih, Honda PCX versus Yamaha NMAX. Waduh, ini berasa El Clasico ya, kayak Barca versus Madrid. Waduh, ini pasti panas dan banyak fanboynya. Jadi kalau misalkan kalian suka NMAX, pasti akan membela NMAX mati-matian. Dan kalau kalian suka PCX, biasanya akan membela PCX mati-matian. Tapi apapun motornya, kalau mau belanja perlengkapan motor, mobil, atau mau beli motor atau mobil barunya sekalian, bisa langsung ke Tokopedia Garage. Kenapa? Karena di sana lengkap banget. Mulai dari spare part, aksesoris, bahkan sampai semotor mobilnya ada di sana. Dan kalian bisa dapetin cashback sampai dengan 300.000. Dan kalian bisa dapetin diskon up to 90% hanya di Tokopedia Garage. Nah, inilah dia PCX versus NMAX versi Ridwan Hanif. Komparasi ini pasti akan sangat panas karena fanboynya pasti luar biasa ya kan. Gue mencoba senetral mungkin, tapi mungkin ya tetap aja yang namanya fanboy pasti ada yang bilang, wah ini terlalu condong ke Honda, terlalu condong ke Yamaha. Tapi gue di sini mencoba senetral mungkin. Dan setiap kita bikin komparasi itu kita nggak dibayar sama pihak manapun. Kayak misalkan, wah pasti dibayar Honda, pasti dibayar Yamaha, enggak. Kita dibayar sama Tokopedia. Ya karena video ini tadi yang gue bilang, kalau misalkan kalian pengen beli, langsung aja ke Tokopedia Garage. Linknya gue taruh di deskripsi. Nah, saat ini kedua motor ini tuh harganya mirip-mirip. Nah, si NMAX dia punya 3 tipe. Yang pertama yang standar, terus ada yang connected, dan ada connected ABS. Nah, PCX dia lebih simple karena cuma punya 2 tipe. Yang pertama non ABS atau CBS. Nah, yang satunya lagi ABS. Nah, versi standar dua-duanya punya harga yang mirip. Ini 30,9, yang itu 30,8. Untuk yang connected tapi belum ABS 32,1 juta rupiah. Terus kalau yang top of the line antara keduanya, PCX lebih murah di 34,5, sedangkan NMAX di 34,9 juta rupiah. Nah, jadi kalau secara harga sebenarnya paling untung adalah PCX. Kenapa? Karena dengan 30,5 juta rupiah kita dapat perlengkapan yang sama, hanya beda di ABS saja, pilihan warna dan logo yang berwarna emas, sisanya sama. Nah, sedangkan NMAX itu dengan harga 30,8 juta rupiah sebagai varian paling standar, itu perbedaannya sangat banyak dengan varian yang paling tinggi, ABS atau connected. Yang pertama, dia belum pakai ABS tentu saja, ya kan? Yang kedua, dia belum pakai keyless entry, dia belum pakai keyless. Kalau keyless entry mah mobil ya kan. Terus yang ketiga, dia belum connected. Nah, kemudian dia juga belum pakai ini nih, sok belakang yang pakai tabung. Kalau PCX antara yang ABS sama yang non ABS sama persis, kecuali yang bawah itu yang CBS dia udah punya combi brake system. Nah, kalau yang ini perbedaannya agak banyak. Jadi kesimpulannya kalau kalian beli sama-sama tipe rendah dengan budget 30 jutaan, ya akan lebih untung beli PCX dibandingkan dengan NMAX. Nah, terus kalau kita bandingkan varian yang paling tinggi gimana? Kebetulan di Klaten ini gue sangat sulit mencari pinjaman atau sewaan ini Yamaha NMAX yang ABS. Kita dapetnya cuma Yamaha NMAX yang pakai connected. Tapi connected dan yang ABS bedanya cuma di ABS-nya aja. Sisanya semua sama. Dia udah bisa connected, udah ada aplikasi Y-Connect-nya ya. Terus dia udah pakai shock breaker belakang pakai tabung dan sudah pakai kunci keyless. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau yang seperti ini, nambahnya sekitar 2 jutaan. Oke, nah kita bahas dari yang pertama, kita bahas soal desain ya. Anggap saja ini dua-duanya yang varian ABS, meskipun enggak. Secara desain, sebenarnya ini masalah selera ya. Kalau Yamaha itu desainnya lebih sporty, lebih kelihatan kayak motor yang buat balapan gitu ya. Cuma untuk warna hitam ini kayaknya agak kurang bagus. Kalau misalkan kalian mau beli NMAX, mungkin warnanya yang lebih kelihatan kayak biru atau merah atau putih sekalian. Nah, kalau Honda PCX ini dia desainnya lebih ke arah elegan. Jadi kalau kita lihat dari lampunya aja kelihatan. Pas kita nyalain si PCX ini, tek,
ya kan? Lampunya tuh kelihatan kayak membentuk garis-garis gini loh, garis-garis di sini dan lebih detail. Sedangkan kalau NMAX kita nyalain, ya. Tuh. Ini lampunya nyalanya biasa aja. Nggak sewah lampunya PCX. Kalau PCX itu kelihatannya kayak mewah, terang, dan garis-garisnya itu bikin keren sih pas lagi siang ataupun malam. Kalau NMAX ya cuma nyala begini aja. Terus ke bagian samping, dia sama-sama gede, cuma bedanya kalau misalkan si NMAX ini kelihatannya joknya lebih lebar, PCX joknya lebih kecil. Nah, ke belakang ini sudah jelas. Entah kenapa dibandingkan dengan model sebelumnya, Yamaha NMAX ini lampu belakangnya ini agak enggak banget sih desainnya ya. Agak kurang gimana gitu. Apalagi kalau misalkan pas lagi siang-siang lampunya lagi mati. Kesannya gimana gitu. Sedangkan si Honda PCX desain belakangnya tuh cakep. Meskipun secara nggak langsung mirip sama model yang sebelumnya, tapi secara overall looks belakangnya jauh lebih cakep PCX dibandingkan dengan NMAX. Jadi kalau kalian NMAX yang mau kelihatan cakep, harus dimodif pakai lampu-lampu yang model kayak gini. Nah, ini bisa beli di mana? Di Tokopedia Garage. Oke, tadi ngomongin soal desain. Tapi kalau kita ngomongin soal desain, kalau kita bahas dari segi keniatan desain, jujur PCX lebih niat dibandingkan dengan si NMAX. Kayak misalkan dari lampu depannya aja udah beda. Lebih niat PCX. Belum lagi kalau kita bahas speedometernya ya. Speedometernya juga PCX itu niat banget. Latar belakangnya biru, terus instrumennya kelihatannya warnanya putih seperti ini, dan informasinya pun juga lebih besar dan jelas. Terus lampu sennya juga kalau kita pencet tuh juga keren gitu indikatornya. Oke, karena tadi hujannya makin deras, jadi kita naikin ke atas sini, dan kita sekarang mau bahas speedometernya si NMAX ya. Speedometer NMAX ini dia lebih simple, nggak macem-macem, bahkan menurut gue desainnya cenderung nggak matching. Karena ininya kotak, dalamnya ini tiba-tiba melengkung masuk ke dalam gitu, aneh. Nah, emang desainnya sederhana, dan kalau dibanding PCX tuh berasa jauh lebih mewah PCX ya. Nah, cuman ada satu hal yang gue suka dari speedometernya si NMAX ini. Dia punya tombol buat pengaturnya, itu bukan di sini. Kalau misalkan PCX kan tombolnya ada dua, buat ngatur ada di kiri kanan. Kalau NMAX ada di sini nih. Nah, jadi kalau kita mau ngatur itu kita nggak harus ngelepas tangan dari stang. Bisa dipencet dari sini. Nah, kalau si Forza baru punya. Dari ini ada A, ada B. Nah, kalau ini cuma ada satu sih. Jadi meskipun si PCX itu menang tampilannya lebih keren dibandingkan dengan NMAX, tapi secara fungsi gue lebih suka NMAX karena dia punya tombol di bagian sini. Nah, sekarang kita ngomongin fitur yang dimiliki PCX tapi nggak dimiliki NMAX dan vice versa, kebalikannya juga. Nah, pertama mulai dari kunci ya. Kunci PCX ini selain dia lebih mewah, dia punya kunci keyless dikasih 2 biji. Kalau Yamaha itu udah lebih mahal yang versi ABS-nya yang bisa keyless, tapi dia cuma dikasih kunci cadangan, itu nggak ada. Kunci cadangannya cuma kunci biasa yang mesti diputer. Sisanya ya kunci keyless cuma dapat satu kayak gini dan desainnya itu sangat sederhana sekali. Nggak berasa motor yang lebih mahal. Kalau PCX, ini dia dapat 2 kunci, yang satu itu dapat logo glossy, satunya lagi dapat logo Dove. Ini yang Dove-nya seperti ini, yang glossy-nya belakangnya tuh kayak ada tambahan lagi ya. Jadi lebih mewah dan tombolnya pun juga kelihatan lebih mewah dari PCX, dari NMAX, dari PCX. Jadi kalau untuk kunci, untungnya Honda nggak pelit seperti Yamaha yang cuma ngasih 1 kunci keyless. Terus kemudian Honda itu kalau kita buka fuel cap-nya, kita dikasih tempat buat naruh di sini. Nah, NMAX nggak ada. Cuma ini juga ada negatifnya juga nih, karena PCX itu kalau misalkan udah dipakai lama-lama bagian ininya, tutupnya ini, itu susah dibuka. Nggak bisa langsung kebuka. Harus dicongkel dulu, baru bisa kebuka. Padahal hal ini gue juga temukan di Honda ADV, di mana dia susah buat dibukanya, harus pakai dicongkel dulu sambil dipencet, baru bisa kebuka. Harusnya di PCX baru, itu udah dibetulin, tapi ternyata enggak. Sama aja. Waktu pertama kali baru nyampe, motor pertama kali, wih, bukanya smooth. Tapi lama-lama gitu juga. Kemudian hal berikutnya, PCX kalau misalkan kita buka bagasi, nah ada 2 step, 1 dan 2. Jadi kalau kita bawa barang yang lebih besar, itu gampang buat aksesnya. Nah, NMAX kalau kita buka, set, cuma segini doang, nggak bisa lebih kebuka lagi. Jadi kalau misalkan kita mau akses, lebih gampang pakai si PCX.
Terus, kalau kita mau akses aki, itu lebih gampang PCX kemana-mana. Karena kesini deh. Nah, misalkan kita motor sekarang kan nggak ada starter engkolnya lagi kan. Dia semuanya pakai elektrik. Nah, kalau kita bermasalah dengan aki, kita mau ngejumper, kita mau ganti aki, itu lebih gampang. Karena tinggal dibuka di sini, nggak perlu pakai baut sama sekali. Tinggal turunin seperti ini, set. Langsung kebuka. Nah, jadi gampang buat akses akinya. Sedangkan untuk NMAX ya, ini udah nggak bisa kebuka lebar. Nah, dia juga ini ada baut di bagian dua sini. Jadi nanti kita mesti pakai dua baut di sini, muter baru bisa kebuka. Jadi untuk akses ke aki, PCX juga lebih gampang. Dan juga ngomong-ngomong bagasi, NMAX dia punya bagasi yang besar 23 liter, tapi PCX lebih besar lagi dengan 30 liter. Cuma modelnya berbeda. Kalau NMAX lebih lebar ke samping, kalau PCX itu lebih panjang dari ujung ke ujung. Nggak cuma lebih gede, untuk dia ke bawah helm itu juga lebih gampang di PCX ya. Ini helm LS2 varian ini gede banget. Jadi nggak semua motor itu bisa masuk, yang bisa masuk paling baru Forza sama PCX doang. Nah ini kalau kita pasang seperti ini ya, oke, dia bisa ketutup. Seperti itu. Tapi di NMAX, untuk helm yang super jumbo kayak gini, ya, kita mau masukin, nah, dia tuh harus dibalik seperti ini, tapi ini juga masih nggak bisa, mentok. Mau dibalik begini juga nggak bisa. Tapi ini karena helmnya terlalu jumbo. Kalau helmnya kalian nggak sejumbo ini, harusnya sih bisa. Ini karena emang helmnya khusus ya. Bentar. Kalau di gini bisa nggak? Oke, kita ubah jadi gini. Sama aja nggak bisa. Oh, nyamping. Tambah parah, nggak bisa. Nanti dibully gue sama pencinta NMAX. Wah, itu mengada-ngada tuh nggak bisa. Orang bisa kok. Oh, nggak, emang nggak bisa. Yang bisa cuma PCX doang sama Forza. X-Max belum coba. Kemudian ke masalah perlampuan, ya. Honda PCX itu lampunya sudah all LED. Sedangkan si NMAX itu yang LED itu cuma depan sama belakang. Lampu sennya dia masih pakai lampu biasa, belum pakai LED. Termasuk yang di sininya, ini juga dia masih pakai bohlam, belum pakai lampu LED. Meskipun keduanya sama-sama sudah punya lampu hazard sebagai standar. Kemudian yang terakhir, footstep belakang Honda PCX tuh, lihat dong, jauh lebih mewah dibandingkan dengan Yamaha NMAX. Ini satu detail yang mungkin menurut orang-orang sepele, tapi menurut gue ini something ya, karena untuk membuat satu mockup seperti ini itu ya agak lumayan mahal dibandingkan dengan model yang kayak gini doang. Oke, nah sekarang kita bahas apa yang ada di NMAX yang jadi unggul di NMAX tapi di PCX itu enggak. Kita mulai dari fitur connected. Jadi dia punya namanya Y-Connect, di mana kita bisa menghubungkan antara smartphone kita sama si motor kita. Ya memang secara fungsi itu sebenarnya nggak penting-penting amat. Cuma keren aja, nice to have. Dan kita bisa pamer ke teman kalian buat teman-teman yang suka flexing. Flexing naik NMAX gimana ceritanya? Nggak ada flexing naik NMAX. Ya udah gitu deh pokoknya. Terus NMAX itu dia punya dua buah pocket di bagian depan. Ada sebelah kiri yang kebuka, yang sebelah kanan pakai tutup. Cuma yang sebelah kanannya ini rasanya agak sedikit murah dan ngemplek-ngemplek gitu ya. Dan sebelah kanan ini bisa dibilang kecil sekali, jadi cuma bisa mungkin buat naro-naro dompet atau kartu-kartu. Nah, yang sebelah kiri ini juga nggak segede punyanya si PCX, dan dia di sini tuh ada adapter 12 volt. Nah, cuman ini terlalu expose kalau menurut gue ya. Jadi kalau misalkan kalian udah nggak pakai, harus segera langsung dicopot dan ditutup. Kalau nggak nanti kena hujan, pas diparkir segala macam bisa korslet, bahaya pas kita nyalain. Cuma pas lagi diam sih nggak masalah. Jadi harusnya yang ada colokannya ini menurut gua adalah yang ada tutupnya, bukan yang kebuka seperti ini. Terus untuk masalah colokannya, dia juga mesti pakai colokan lagi. Kalau misalkan punya PCX, dia sudah pakai kabel USB, udah pakai slot USB, jadi nggak perlu pakai kepala, langsung aja colokin USB-nya, masukin ke HP kalian buat ngecas. Terus berikutnya, Yamaha NMAX ini dia punya ABS yang udah dual channel, bukan single channel. Jadi yang ABS itu bukan depannya doang seperti PCX, tapi belakangnya dia juga sudah pakai ABS. Nah, itu suatu keunggulan yang nggak dimiliki sama PCX. Nah, kemudian bagian belakangnya. Nah, dia tuh punya dual shock breaker sama seperti PCX. Nah, cuman kalau NMAX itu yang varian connected sama ABS, dia punya subtank di belakangnya yang fungsinya bikin motor makin keren. Performanya
sama aja. Jadi kebetulan gue dulu pertama kali NMAX keluar gue beli, dan ketika pertama kali keluar tuh ABS-nya belum ready, jadi cuma yang non ABS, dan gue beli non ABS itu nggak ada subtank belakangnya. Setelah pakai 3 bulan yang versi ABS keluar, akhirnya gue jual yang non ABS-nya ganti ABS, dan dicoba ternyata rasanya sama aja. Ya mungkin ada yang bilang lebih empuk dikit, tapi menurut gue sih nggak terlalu berasa ya, sama-sama keras. Jadi kalau menurut gue secara performance kurang lebih sama, cuman lebih keren aja ada subtanknya di belakang, jadi kata lebih mahal dibandingkan dengan PCX yang nggak ada subtank, dia cuma lurus doang seperti ini. Nah sekarang bagaimana dengan posisi duduknya? Oke, posisi duduk kedua motor ini itu kurang lebih mirip-mirip, cuman kita mulai dari PCX dulu. PCX ini ya, dia punya posisi duduk yang lebih friendly dibandingkan dengan NMAX. Jadi buat kalian yang tingginya 170 atau kurang, ini lebih gampang pakai si PCX. Kayak misalkan kakinya tuh pas, bos lonjoran juga pas, dan kalau kita turunin, nah kita turunin 2 kaki, karena dia punya kursi yang depannya itu lebih kecil, sedangkan belakangnya lebar. Nah pas kita turunin 2 kaki itu lebih enak rasanya, 1 kaki lebih enak lagi. Jadi untuk postur-postur Asia, PCX ini lebih bersahabat. Makanya istri gue ketika ada PCX, ada NMAX di rumah, dia lebih seneng naik PCX dibandingkan dengan NMAX. Ya, dia lebih suka juga sih modelnya kayak gini. Terus PCX ini juga dia punya jok yang empuk, tapi kalau kita pakai lama tetap lebih enakan NMAX. Nah, kalau kita pakai NMAX gimana sekarang? NMAX ini decknya kayak agak lebih gede, lebih lebar, sama kakinya itu bisa lebih ke atas lagi dibandingkan dengan PCX. Nah, tapi kalau misalkan kita agak ke bawah seperti ini, ya lebih enak sih si PCX. Terus kalau kita turunin standar 2-nya, kalau kita kaki duanya turun ya, ini dia agak sedikit nggak enak karena paha kita nempel sampai ke sini-sini nih. Nggak kayak PCX yang lebih ramping di bagian sampingnya. Terus kalau misalkan kita kakinya cuma 1 gini ya, nah tetap paha kita tuh kena ke bagian bodi sininya. Jadi agak kurang enak di bagian sini. Kalau misalkan motor kita basah atau kotor nih ya, nah kan langsung basah kan tanah gua, kena bagian bodinya. Tadi pas PCX tuh nggak kena. Nah tapi pas kita pakai buat jarak jauh, karena dia punya jok yang lebih lebar di bagian sini, dan joknya juga lumayan empuk dibandingkan dengan PCX. Ya, joknya ini duduknya lebih nyaman di NMAX dibandingkan dengan PCX kalau untuk jarak jauh. Tapi kalau untuk jarak dekat, selap-selip, banyak berhenti-berhenti, gue lebih pilih sama PCX. Boncengan sih gimana? Nah, kalau untuk boncengan juga sama. Meskipun boncengan di PCX itu juga enak, tapi lebih enak di NMAX. Nah, cuman karena dia tuh lebar banget si NMAX itu, kalau kita duduk di belakang tuh kayak kaki kita tuh ngangkang banget. Makanya ada yang bilang itu NMAX itu singkatan dari ngangkang maksimal. Karena kalau boncengan tuh kayak kebuka begitu ya. Nah, kalau si PCX gimana? PCX, kursinya ini sebenarnya dia lebih panjang, tapi lebarnya masih lebaran si NMAX. Dan kalau kita duduk di belakang seperti ini, ya enak juga sih. Cuma kayaknya masih enakan si NMAX karena dia lebih lebar lagi kursinya. Dan kaki kita juga nggak terlalu ngangkang karena nggak selebar sama NMAX. Nah, pegangannya jujur aja lebih enak PCX dibandingkan dengan NMAX. Yang dia bentuknya kayak gagang gitu ya. Kalau ini kayak nyatu sama bodi. Lebih keren juga dilihatnya. Nah, sekarang bagaimana dengan kekurangannya? Waduh, ini nih rame ini. Karena kalau ngomong kekurangan ini pasti fanboy-nya pada teriak nih. Oke, kita mulai dari mana dulu? PCX sama NMAX? NMAX. Ya udah, itu bukan gue yang ngomong ya. Kekurangan NMAX yang pertama, remnya. Meskipun dia remnya pakai dual channel, tapi motor ini remnya keras, kayak X-Max. Jadi kayak ngebagel gitu loh, nggak pakem. Jadi kalau misalkan mau pakem itu kita nginjeknya mesti bener-bener ditekan, dan itu lama-lama kita pegel. Jadi kenapa waktu itu gue pertama kali punya NMAX itu kan, udah turun plat nomornya, gue sama istri gue tuh mau ke Bogor Puncak. Jalan-jalan, set, pasti jalan. Kok motornya nggak enak ya? Kenapa? Remnya sama shock breakernya keras banget. Ya wes, akhirnya kita ganti ADV, kita ke puncaknya naik ADV, padahal ADV-nya standar, cuma ganti bore up doang, 180. Sisanya rem segala macam masih standar. Jadi kalau kalian beli NMAX ya, karena sekarang itu remnya itu mengalami downgrade dibandingkan dengan model sebelumnya, sebaiknya ganti kaliper remnya, ganti selang remnya, sama cakram, sama brake pad-nya. Nah, karena setelah gua ganti, itu jadi enak banget. Bukan begitu, Pal? Betul. Karena yang sering pakai NMAX di kantor itu Pala. Nah, jadi kenapa kita motornya ini buat adu PCX sama NMAX ini kita pinjem?
Soalnya yang punya gue dua-duanya sudah dimodifikasi, sudah nggak standar. Jadi kayaknya nggak bijak kalau kita membandingkan motor yang sama-sama udah nggak standar. Nah, kita mau bandingin yang sama-sama standar. Jadi sayang sekali di NMAX baru remnya itu nggak enak sama sekali blas. Dan itu yang gue agak sayangkan sih. Nah, kemudian masih soal kaki-kaki. NMAX generasi pertama itu punya problem di shock depan yang bottoming. Kalau kena jalan tuh tiba-tiba jedang gitu kan. Gue itu pertama kali punya NMAX tuh ya, kaget. 2015 kalau nggak salah tuh, pertama kali non ABS keluar, gue ikut yang inden online. Wah, waktu itu kena lubang, bunyi metal beradu kenceng banget, gue sampai turun. Apa yang copot ya? Apa yang mentok ya? Ternyata enggak. Ternyata emang NMAX itu kayak gitu. Makanya NMAX itu kalau misalkan kita bawa kenceng, terus tiba-tiba kena lubang atau kena gajlukan gitu ya, itu suaranya keras banget. Nah sayangnya, di generasi terbaru yang kedua ini, hal tersebut masih dipertahankan. Sesuatu yang jelek tuh jangan dipertahankan gitu. Kenapa yang ini masih juga? Nah si PCX sih nggak ada masalah kayak gitu. Jadi NMAX gue itu ketika pertama kali datang gitu, bannya tuh agak licin. Nah kalau yang ini sama-sama IRC, ya antara yang PCX sama NMAX, cuma kodenya beda. Nah kalau waktu itu gue ngerasain di motor gue, bannya itu agak licin, jadi gue ganti waktu itu sama yang lebih bagus dan lebih gede ukurannya, nah, biar lebih enak. Nah, gue nggak tahu nih yang gue dapetin sekarang sama nggak bannya, tapi waktu pertama kali gue dapet yang ABS sama non ABS itu bannya kurang bagus. Nah, terus yang terakhir, NMAX ini punya shock belakang yang keras. Jadi kalau misalkan kalian pakai NMAX, kalau bisa ganti shock breaker yang lebih empuk biar lebih nyaman. Nah, tapi di PCX pun juga sama kerasnya. Jadi ya sebenarnya itu adalah kelemahan kedua motor ini, dimana shock belakangnya sama-sama keras. Oke, sekarang kelemahan PCX apa? Yang pertama ini nih yang gue bilang tadi, ya kan? Kalau kita buka fuelnya, nah itu mesti dicongkel dulu, baru bisa kebuka. Lah ini makin susah. Nah, kan kadang-kadang suka susah. Bukan kadang-kadang sih, sering. Ya, jadi harus menyiapkan sesuatu untuk mencongkel ini. Pokoknya susah lah, rese. Nah, akhirnya kebuka juga. Nah, itulah kelemahan PCX baru itu ada di tutup tangki BBM-nya yang susah dibuka. Dan itu kejadian di ADV juga. Nah, kalau NMAX, meskipun dia wheelbase-nya lebih panjang, ground clearance-nya lebih pendek, otomatis lebih gampang mentok. Tapi kalau mentok, itu kenanya ke engine mounting-nya nih. Tuh, dudukan buat si mesin. Kalau misalkan PCX, lebih jarang mentok, tapi kalau mentoknya keras sekali, itu bisa sampai merusak si mesinnya. Oke, nah sekarang karena berhubung udah mulai gelap, kita mau ngetes lampu nih, ya. Nah, ini lampunya si PCX. Ini lampunya si NMAX. Oke, nah sekarang kita udah nyalain lampu ya. Dari sini kelihatan sebenarnya, kalau di video gue nggak tahu, kalau di sini kelihatan si PCX itu lebih terang dibandingkan dengan NMAX. Dan sekarang kita nyalain lampu jauhnya, ya. Nah ini lampu jauhnya si NMAX dan ini lampu jauhnya si PCX. Kalau ngomongin lampu jauh, ya, sorotnya itu lebih tinggi si NMAX dibandingkan dengan PCX. Dan sepertinya kalau lampu jauhnya sih lebih terangan NMAX ya. Cuma kalau lampu kecilnya itu lebih terang si PCX. Kita matiin aja. Ya karena dia buat lampu jauhnya tuh ada dua dari bawah. Kalau PCX lampu jauhnya cuma satu di sini. Nah, kemudian adalah tangki bahan bakar. NMAX punya tangki bahan bakar 7,1 liter dan PCX itu punya tangki bahan bakar 8 liter. Jadi lebih besar PCX dan juga secara kiritan bahan bakar NMAX itu lebih boros dibandingkan dengan PCX. Kalau PCX itu kita dapat tuh kalau rata-rata 140, 150 itu masih mudah. Tapi kalau NMAX itu 130, 140 jarang bisa dapat tembus 150 menurut MID. Nah terus di antara kedua motor ini bagaimana dengan handlingnya? Sebenarnya kedua motor itu meskipun dia bentuknya tuh mirip-mirip, sama-sama matic yang dibikin gede kayak jet ski, tapi NMAX ini lebih enak buat dipakai rebah, buat dipakai nikung-nikung miring. Sedangkan PCX itu juga enak dipakai nikung rebah. Cuman kalau misalkan dibanding sama NMAX, enakan NMAX. Nah, cuman si PCX itu lebih unggul kalau misalkan kita pakai buat selap-selip. Misalkan di dalam perkotaan
mau dipakai muter balik dan sebagainya. Pokoknya buat harian itu di dalam kota lebih enak naik PCX dibandingkan dengan NMAX karena dia lebih stabil, lebih lincah. Tapi kalau misalkan mau keluar kota, kita ke puncak, beloknya agak miring, NMAX ini lebih mantep sih. Nah sekarang gimana tentang tenaganya si PCX ini? Oke, kita mulai dari PCX yang sekarang ini semenjak 160cc ini luar biasa ngamuk ya. 16 PS dan torsinya 14,7 Nm. Gede banget, padahal dia belum VVA ya. Belum VTEC juga. Yamaha NMAX, karena dari mesin lama sama mesin barunya kurang lebih mirip-mirip, tenaganya ya masih 15,3 PS dan torsinya di 13,9 Nm. Jadi sekarang kalah dibandingkan dengan PCX. Dan gimana rasa berkendaranya ketika kita gaspol? Ya jujur ngomong, gue ngerasa PCX baru ini lebih bertenaga dibandingkan dengan NMAX. Udah banyak drag race-nya ngebuktiin segala macam. Dan PCX ini putaran bawahnya itu sekarang enak banget. Jadi kalau misalnya kita gas gitu, seret, itu dia langsung majunya tuh cepet dibandingkan dengan NMAX. Ini sayang sekali kita nggak bisa bikin drag race-an karena hujan dari tadi ya. Dari tadi siang kita mau bikin video, hujan. Ya udahlah, mumpung masih di Klaten ada motornya udah kita sewa gitu kan. Ya udah, kita pakai aja bikin video meskipun hujan-hujanan. Dan ini sebenarnya masih hujan sampai malam. Nah, terus kesimpulannya gimana? Karena kan meskipun persaingan segala macam, ujung-ujungnya video ini adalah preferensi untuk Anda yang bingung mau beli PCX atau NMAX. Kalau budget kalian terbatas ya, sama-sama 30 juta, 31 juta lah, ya kan? Gue lebih pilih PCX. Kenapa? Karena antara yang non ABS sama ABS itu fiturnya sama aja. Nah, sedangkan kalau kita punya duit maksimal 35 juta, itu kan sama-sama dapat NMAX ABS sama PCX ABS. Nah, tergantung. Kalau kalian pakai buat harian, buat ngantor, PP gitu ya, gue lebih milih pakai PCX. Karena lebih enak buat selap-selip dan worry free lah dipakainya. Sedangkan kalau kalian pakai buat modif-modifan, buat touring, buat flexing gitu ya, yang mau pakai beli-beli part-part mahal gitu ya, NMAX ini emang wajib banget dimodif sih. Kalau sama-sama standar ya, gue lebih pilih PCX kemana-mana. Kayak udah beli, lu langsung tinggal gas aja, udah beres tuh motor sampai nanti akhirnya lu udah bosen, lu tinggal jual lagi. Kalau NMAX lu beli baru gitu ya, itu harus dimodif-modif lagi biar lebih enak. Kayak misalkan ganti remnya, terus shock breakernya biar lebih asik gitu kan. Ya kalau PCX tuh ya meskipun sama-sama shocknya keras juga, cuma ini dipakai apa adanya itu lebih enak tanpa harus dimodif-modif. Dimodif ya justru lebih enak lagi pastinya. Ya itu aja mungkin video kita kali ini buat teman-teman yang udah pakai PCX 160 dan NMAX 155 yang versi terbaru. Bisa komen di bawah seperti apa rasa merawatnya. Saya Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!